Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, selalu dilimpahkan rezekinya, dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malam ini ada kisah. Cerita ini terjadi di Kalimantan Barat dan di sekitar tahun 1989. Nah, kisah ini kisah yang menceritakan kemah mengerikan di Ekskul Pramuka SD di tahun 1989 itu. Nah, saat itu Pramuka ini adalah ekskul yang dekat dengan alam. Semakin dekat dengan alam, semakin dekat pula dengan misteri-misteri di baliknya. Dan di tahun 1989, satu regu pramuka yang nyaris hilang untuk selama-lamanya dalam sebuah perkemahan yang diselenggarakan sebuah sekolah. Dan ini adalah sekolah SD. Ini kisah sebut saja jihad, namanya itu Hindun, Rohimah, Dul, dan Firman. Jadi Jihad, Dul, dan Firman ini ada di satu regu bersama 4 anak cowok lain. Nama regu mereka ini regu macan, sedangkan Rohimah dan Hindun bersama 3 cewek lain ini bergabung di regu anggrek, dan mereka ini anak kelas 6 SD. Ekstrakurikuler pramuka di sekolah mereka ini pengelolaannya ala kadarnya. Pengetahuan kepramukaan mereka rendah, jadi kebanyakan latihan baris berbaris aja dan ya sebatas formalitas agar ada ekskul saja. Nah, suatu waktu mereka ini kedatangan guru muda dari Pontianak. Kita sebut saja namanya Pak Irfan. Karena masih muda, Pak Irfan ini sangat bersemangat. Maka dia minta ke kepala sekolah agar dia ini ditunjuk jadi pembina pramuka. Dan Pak Kepala Sekolah setuju. Maka Pak Irfanlah yang membuat ide untuk menyelenggarakan perkemahan. Dan Pak Kepala Sekolah sempat gak setuju karena menurutnya itu bahaya. Loh, kamu tuh belum tahu daerah sini, Van. Janganlah kamu ngelakuin hal-hal yang bahaya itu, kata Pak Kepala Sekolah. Loh Pak, tapi sekolah kita ini boleh di kampung, tapi jangan kita ini ketinggalan sama sekolah di kota, kata Pak Irfan. Nah, berkali-kali Pak Irfan ini membujuk Pak Kepala Sekolah, tapi selalu ditolak. Pak Irfan ini cerita keseruan kemah. Jadi Pak Irfan ini cerita tentang keseruan kemah ke anak-anak dan mereka ini antusias. Nah, dengan bantuan anak-anak, Pak Irfan ini berhasil membujuk kepala sekolah agar mau menyelenggarakan perkemahan itu di hutan seberang kampung. Ya sudah, tapi sebelum berangkat kamu temuilah dulu Ai Karom itu. Supaya Ai Karom itu bisa ngasih titipan untuk jaga kalian, kata Pak Kepala Sekolah. Jadi Ai Karom ini adalah seorang kakek yang punya kemampuan lebih untuk mengerti bahasa alam dan memegang teguh ajaran leluhur. Nah, saat itu Rohimah dan Hindun ini sangat senang dengar kabar yang akan diadakan perkemahan itu. Mereka begitu semangat dan begitu pula teman-teman yang lain. Mereka menyiapkan camping dengan penuh semangat. Nah, karena ini baru camping pertama, yang boleh ikut ini hanya siswa kelas 6. Jumlahnya ada 19 orang, terdiri dari 3 regu, yaitu regu macan, regu enggang, dan regu anggrek. Jadi ada 3 regu untuk komposisi anggota sebagai berikut. Jadi regu macan ini ada 7 orang, regu enggang ini ada 7 orang, dan regu anggrek ini ada 5 orang. Tapi salah satu anggota regu enggang ini sakit pas hari H, jadi yang berangkat hanya 18 orang. Dan jangan dibayangkan ya, usia mereka tuh kayak anak SD di tahun-tahun sekarang. Jadi zaman dulu tuh banyak yang telat masuk SD. Jadi Firman ini usianya ini sudah 17, Jihad sudah 13 tahun, Dul 12 tahun, dan Hindun ini 13, dan Rohimah ini sudah 16 tahun. Sudah pada remaja hampir dewasa semua. Nah, singkat cerita, ternyata Pak Irfan ini mengabaikan perintah Pak Kepala Sekolah untuk menemui Ai Karom. Nah, Pak Irfan ini soalnya dia nggak percaya perdukunan.
di era yang maju ini percaya hal-hal seperti itu menurutnya adalah kemunduran zaman. Nah, akhirnya berangkatlah mereka nyebrang sungai dengan perahu warga, dan dari sana mereka ini jalan kaki lumayan jauh melalui bukit-bukit sampai ke sebuah area hutan yang luas, dan letaknya itu nggak jauh dari sebuah mata air kecil. Nah, semua siswa senang dan mulai memasang tenda dari terpal. Untuk anak-anak yang tinggal di tempat sepi di hutan bukanlah hal baru bagi mereka. Kadang mereka ini ikut orang tua mereka cari durian atau jaga ladang. Tapi kemah-kemahan itu adalah kegiatan modern yang gak pernah mereka lakukan sebelumnya. Nah, karena usianya yang cukup tua, Firman dan Hindun ini dipercaya Pak Irfan untuk mengawasi seluruh peserta. Mereka ini mengawasi pembagian tugas dan aktivitas seluruh siswa. Dan semua siswa yang hendak meninggalkan kemah untuk keperluan, misalkan ada keperluan, harus ngelapor ke Irfan atau Hindun. Nah, malam pertama setelah 4 kemah berdiri, mereka ini makan bersama. Di kesempatan itu Pak Irfan mengumumkan kalau besok akan ada penjelajahan hutan. Nah, karena ada beberapa permainan yang membutuhkan kerjasama laki-laki dan perempuan, regu akan dibentuk ulang dengan memecah regu yang ada. Maka berdasarkan undian malam itu terbentuklah regu sementara yang terdiri atas Firman, Dul, Jihad, Hindun, dan Rohimah. Mereka ini disebut regu 4. Nah, singkat cerita, malam berlalu dan semua saat itu tidur dengan lelap. Beberapa anak laki-laki mendapat tugas untuk jaga secara bergantian. Dan entah kenapa waktu itu Firman gak mau dipasangkan dengan teman lain. Udah, aku jaga sendirian aja, kata Firman. Nah, itu sekitar jam 1 malam. Nah, si Rohimah ini dia ini gak bisa tidur. Nyamuk malam itu sungguh ganggu dan dia terus mencoba memejamkan mata. Nah, jam 1:30 dia tuh kayak mendengar seseorang keluar dari tenda. Nah, saat itu dia nyalakan senter dan ternyata Hindun itu gak ada di tenda itu. Dia mikir, loh kemana ini anak perginya. Nah, setengah jam kemudian semua orang ini terbangun dan Firman saat itu dengan panik membangunkan Pak Irfan. Pak Irfan ini awalnya nggak ingin membangunkan siswa, tapi rame-rame di pagi buta itu tentu menghebohkan. Nah, di sana itu Hindun ini meraung-raung seperti seekor macan di depan tenda. Dia ini kesurupan. Anehnya keadaan Hindun ini saat itu nyaris telanjang. Kancing bajunya sudah terbuka dan dia nggak pakai rok. Dia hanya pakai celana pendek alias sempak. Dia telanjang sambil teriak mengancam, pergi kalian, pergi gitu. Nah, Pak Irfan yang berusaha menenangkan Hindun dapat merasakan kalau sekujur tubuh Hindun ini dingin. Mata Hindun melotot dan jarinya ini mencengkram lengan Pak Irfan hingga berdarah. Loh, ada apa ini, Man? Nah, Firman saya itu nggak jawab. Beberapa anak yang turut membantu memegang Hindun juga menjadi korban. Mereka ini terpelanting oleh tenaga Hindun yang begitu besar. Nah, saat itu si Dul ini dia tuh ingat minyak yang dikasih ibunya sebelum berangkat. Katanya buat bekal jaga-jaga. Maka dia ini bergegas ke kemah mereka dan ketika dia masuk, dia tuh sekilas kayak ngelihat kaki di luar tenda. Kakinya ini hitam dan berbulu lebat. Dia mikir ini kaki siapa, tapi karena dia ini buru-buru, Dul itu nggak peduli. Dia tuh langsung bawa botol itu dan diusap, dicium-ciumkan ke hidung Hindun. Dan gak berapa lama Hindun ini sadar. Nah, Pak Irfan tanya, minyak apa itu, Dul? Dari ibu, Pak, katanya dari Aikarom, kata Dul. Nah, Pak Irfan itu keinget sama pesan Pak Kepala Sekolah untuk lapor minta izin ke Aikarom itu. Nah, saat itu Pak Irfan ini berusaha menenangkan semua siswa dan mereka diminta untuk kembali ke tenda. Jadi Hindun ini dipapah Rohimah untuk kembali ke tenda. Sedangkan saat itu Firman ini ditahan sama Pak Irfan untuk dimintai keterangan. Kamu habis ngapain sama Hindun, Man? Gak ngelakuin apa-apa, Pak. Kamu gak bisa bohong, Man. Kamu tentu berdua itu sudah melakukan hal yang gak senonoh kan? Maksud Bapak?
Saya tahu man, tapi saya mau simpen ini. Nggak akan saya ceritakan kepada siapapun, tapi dengan satu syarat. Syaratnya apa Pak? Nah, saat itu Pak Irfan menyampaikan sebuah syarat ke Firman, dan Firman memperhatikan dengan seksama. Nah, singkat cerita, esok harinya mereka ini sudah siap semua. Nah, 4 regu yang terbentuk itu berbaris memanjang ke belakang. Pak Irfan paling depan, jadi Pak Irfan ini beberapa hari sebelumnya sudah menyiapkan trek jelajah bersama seorang warga kampung. Jadi tiap belokan itu ditandai dengan kain merah. Jalur mereka sebenarnya nggak jauh, tapi ada beberapa petunjuk sepanjang jalan yang harus ditemukan. Regu yang berhasil memecah misteri ini jadi akan dipilih sebagai regu terbaik. Nah, regu keempat adalah regu paling belakang. Jihad paling depan, disusul Dul, Rohimah, Hindun, dan yang terakhir adalah Firman. Di awal mereka ini dapat memecahkan beberapa petunjuk yang dimaksud. Apalagi Jihad ini tergolong pinter dia. Dia ini yang paling semangat, sementara Hindun dan Firman ini nggak bersemangat. Nah, setelah melewati 2 pos, mereka ini sempat berhenti karena kaki Dul ini tertusuk kayu kecil. Itu membuat mereka tertinggal di belakang. Tapi setelah Dul mulai baikan, mereka terus jalan dan sampailah mereka di sebuah persimpangan. Nah, saat itu Jihad mengamati tanda kain merah. Menurut tanda kain merah itu mereka ini harus belok ke kanan. Tapi dari arah kiri Firman ini kayak mendengar suara anak-anak, ramai-ramai anak-anak gitu. Terus dia tuh bilang, kita ke kiri aja, kayaknya mereka ada di sana. Loh, tapi ini tandanya ke kanan. Jihad saat itu motong. Penjelajahan seperti ini nih rutenya memang diputar-putar, biasa itu. Nah, Firman itu bersikuku. Jihad saat itu ngalah. Firman ini soalnya sudah kelihatan agak marah di situ. Ya sudah, akhirnya mereka belok ke kiri. Jalanan ke kiri ini agak terjal karena sedikit menurun. Rute ini tampak sedikit berbahaya. Masalahnya adalah semakin mereka maju itu, suara anak-anak itu yang lain tuh semakin jauh gitu. Terus Hindun tanya, kamu yakin lewat sini man? Sudah, percayakan saja sama Firman. Kalau kita salah jalan, kita pasti nemuin jalan untuk kembali ke tenda, kata Firman. Nah, saat itu hari semakin siang, tapi mereka nggak juga bertemu regu di depan. Nah, sementara itu di sisi lain, hilangnya regu 4 ini sudah membuat seluruh peserta lain ini heboh. Saat itu Pak Irfan berusaha menenangkan dan dia mengajak peserta lain untuk segera kembali ke perkemahan. Nah, regu 4 ini tiba-tiba melewati sebuah gubuk. Di gubuk itu ada seorang kakek-kakek. Kakek itu tanya, mau kemana kalian? Mau pulang ay, kata Rohimah. Udah di sini aja, jangan pulang dulu. Nah, saat itu mereka bertatapan. Permisi ay, kita mau pulang saja. Saat itu Jihad langsung motong dan pamit. Nah, kakek itu hanya senyum dan Dul saat itu menyadari sesuatu. Dia ingat kaki kakek itu mirip dengan kaki yang dia lihat saat di tenda malam itu. Dul merinding ngeri saat itu. Sementara Pak Irfan ini meminta semua anak berjaga di perkemahan. Salah satu anak ini bilang dia tuh mau pulang untuk mengabarkan kasus ini ke kampung. Tapi Pak Irfan melarang karena dalam hati kecilnya dia ini takut disalahkan. Maka Pak Irfan saat itu berangkat menyusuri rute yang sama sendirian. Hari saat itu mulai sore. Harusnya malam itu mereka akan menutup camping dengan membuat api unggun. Akhirnya Pak Irfan sampai di belokan persimpangan tempat regu 4 salah mengambil jalan. Ia melihat sekelebat bayangan di arah kiri. Seperti di sana itu sekelebat kayak ada anak lagi lari-larian. Nah, saat itu Pak Firman tuh teriak, Firman, Dul, Jihad, kalian dengar nggak? Kata Pak Irfan. Nah, saat itu nggak terdengar suara sautan. Tapi Pak Irfan ini menyadari sesuatu. Ternyata Jihad ini meninggalkan sebuah jejak tanda arah, dan tanda itu adalah dengan dasi pramukanya, dan itu tanda dari Jihad. Saat Firman memutuskan belok kiri tadi,
Jihad ini khawatir salah jalan, lalu dia meninggalkan dasinya sebagai petunjuk arah atau jejak mereka. Nah, Pak Irfan ini menyusuri jalan dan menemukan bekas-bekas tapak kaki. Dan gak salah lagi, Pak Irfan berpikir mereka merasa akan segera menemukan Regu 4. Sementara Regu 4 masih tersesat, hutan semakin lebat. "Kita jalan balik aja," kata Jihad. "Gak usah, kita sudah terlalu jauh. Kita ini pasti akan nemuin jalan keluar sebentar lagi," kata Firman. "Enggak, Jihad bener. Kita ini kembali aja ke jalan yang tadi dan ikuti jalan yang benar," kata Hindun. Nah, Firman ini gak berani membantah Hindun, soalnya Hindun ini adalah pacar yang dia sayang. Maka dengan bersungut-sungut, Firman saat itu mengikuti temannya berjalan kembali ke arah mereka datang. "Tapi kita jangan lewat gubuk tadi," kata Dul ngeri. "Kenapa, Dul?" Kakek itu tadi serem. Sebelumnya aku ngelihatnya di tempat kita berkemah tadi malam." "Jangan ngarang kamu, Dul," kata Firman. "Sumpah aku ngelihat itu saat Hindun kesurupan," kata Dul. "Ya kalau kita ambil jalan lain ada kemungkinan kita ini nyasar lagi," kata Jihad. Nah, di sisi lain Pak Irfan ini sampai di sebuah gubuk. Di gubuk itu tampak ada Hindun sedang sendirian. "Loh, Hindun? Loh, Pak Irfan akhirnya datang juga," kata Hindun sambil kayak manja sedikit. "Loh, yang lain kemana?" "Firman yang nyuruh saya nunggu bapak di sini," kata Hindun. Kata Firman, Hindun disuruh nunggu bapak. Nah, saat itu Hindun megang tangan Pak Irfan. Kancing baju bagian atasnya ini terbuka dan Pak Irfan ini ingat perjanjian dengan Firman. Dan saat itu ia meraih tangan Hindun. Jadi ternyata Pak Irfan ini sudah punya perjanjian dengan Firman agar membagi tubuh Hindun, agar kasus mesum Firman dan Hindun ini nggak dibocorkan ke warga oleh Pak Irfan. "Ya, ini demi kebaikan kalian, Hindun." "Iya Pak, saya sudah dengar dari Firman," kata Hindun. Maka saat itu Pak Irfan mulai melaksanakan aksi yang mantap-mantap itu dan berhasil juga rencananya, pikirnya. Jujur, ketika melihat Hindun kesurupan malam itu, Pak Irfan ini hatinya berdesir. Nah, saat itu gak beberapa lama kemudian, "Loh, Pak Irfan!" Nah, saat itu Jihad ini datang ngelihat Pak Irfan lagi ngeraba-ngeraba. Pak Irfan saat itu kaget, tapi Regu 4 ini lebih kaget, soalnya Pak Irfan ini lagi memeluk seorang nenek tua dengan mata besar dan mulut menganga dan liurnya itu menetes-netes. Nah, Pak Irfan ini melihat muridnya itu berdiri memandanginya. 5 orang dan Hindun itu ada di sana, ada di Regu 4 itu. Dan saat dia menoleh ke perempuan yang lagi dia peluk, perempuan itu menyeringai. Nah, Pak Irfan ini maki-maki, "Sial bangsat," sambil merapikan pakaian lalu lari tunggang langgang. Nah, sosok perempuan itu jalan ke arah Regu 4. Dul ini menangis dan perlahan-lahan sosok itu berubah menjadi seorang kakek tua yang mereka kenal. "Kalian berdua ini sudah menodai hutan ini," kata kakek itu menunjuk Firman dan Hindun. Mereka berdua gemetar saat itu. "Tapi guru kalian itu lebih gak bermoral. Itu pelajaran untuknya," katanya. "Dan untuk kalian bertiga, maaf karena kalian harus terlibat," kata kakek tadi ke Dul, Rohimah, dan Jihad. Dan mereka ini diam. Lalu kakek itu bergerak mendekati Firman. Nah, saat itu gak beberapa lama kakek itu bergerak mendekati Firman secepat bayangan, zep gitu. "Nah, kamu akuilah perbuatanmu." Lalu sekelebat bayangan kakek itu melayang dan hilang dari rimbunan pohon dan mereka berlima masih melongo. Nah, setelah mereka lebih tenang, mereka ini balik ngikuti arah kembali ke perkemahan. Mereka nggak banyak bicara dan nggak percaya apa yang mereka alami barusan. Dan singkat cerita, mereka ini tiba di perkemahan dalam keadaan capek dan lapar. Semua siswa menyambut mereka dengan girang. Gak ada satupun yang cerita tentang apa yang mereka alami. Semua terdiam dan malam itu tidak ada api unggun. Semua bersiap pulang esok pagi.
Dan cerita itu baru terungkap seminggu kemudian saat Firman ini mengakui perbuatannya di depan majelis kampung. Ada Aikarom di sana. Dan Aikarom ini cuma bilang, "Syukurlah kalian ini selamat." Dan majelis kampung ini sepakat menghukum Firman dan Hindun dengan denda adat serta menikahkan mereka seusai kelulusan. Sedangkan Pak Irfan ini menanggung malu karena dikenal sebagai guru mesum. Dia pamit ke Pak Kepala Sekolah untuk ngurus sesuatu di kota, tapi setelah itu dia nggak pernah kembali ke kampung. Dan sekolah itu kemudian tak pernah bikin acara kemah lagi. Demikian cerita ini dibagikan di tweetnya Bujang Bangket. Semoga dari cerita ini kita bisa memetik hikmah dan kita bisa mengambil pelajaran penting dari kisah perkemahan anak-anak SD ini. Dan terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Semoga cerita ini bisa menjadi teman di waktu senggang dan waktu istirahat kalian. Saya mohon pamit undur diri, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.